The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore buat kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang identifikasi profil risiko. Dan ini merupakan topik yang tidak disenangi banyak orang. Ini adalah topik yang kurang diminati oleh sebagian orang ya, bukan sebagian kecil tapi sebagian besar karena kita membahas tentang risiko. Baik teman-teman, seperti biasa sampaikan terlebih dahulu disclaimer-nya teman-teman. Ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman sekalian agar memiliki wawasan yang luas tentang perdagangan, terutama pada hari ini kita membahas tentang resiko ya, membahas tentang resiko. Jadi ini adalah isu yang sangat krusial yang memang harus diperhatikan oleh para trader. Baik teman-teman, saya ini melakukan webinar ini di rumah, jadi bukan dalam studio ya. Jadi kalau ada gangguan nanti saya minta tolong kerjasamanya untuk mengecek kembali kalau suara saya hilang atau tampilan gambarnya tidak kooperatif ya. Saya minta informasinya, demikian juga dari teman-teman sekalian. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan menyampaikan materi ini sesederhana mungkin supaya bisa pesannya bisa sampai kepada teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kita kalau berbicara tentang profil risiko, yaitu kita akan diperhadapkan pada kesanggupan setiap pribadi, setiap insan dalam kehidupan kita, dalam status kita, pekerjaan apapun, apakah kita berani mengambil dan menghadapi risiko, apalagi di dalam trading setiap kita melakukan memencet button itu sudah mengandung resiko ya. Jadi resiko itu sifatnya pasti ya teman-teman, sifatnya pasti. Oleh karena itu pesan saya tidak pernah berhenti bahwa kendalikan resiko. Itu saja. Kalau teman-teman masih ingat dari materi yang sebelumnya tentang goal trading, saya telah menyampaikan bahwa tugas utama dari pedagang adalah menjaga modal sambil mengembangkan akunnya, gitu ya. Kalau bisa akunnya dibesarkan, bukan hanya cerita tentang keuntungan harian dan kerugian harian, tapi kita berbicara dalam skop yang lebih besar tentang masa depan perdagangan. Bukan dikarenakan euforia karena keuntungan sehari, bukan karena nestapa, karena kerugian yang besar dalam sehari. Tetapi kita harus berpikir lebih panjang bagi kelangsungan perdagangan kita. Nah teman-teman, setiap keputusan trading tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Faktor-faktor seperti yang terjadi hari ini, mungkin sore-sore begini terjadi kenaikan harga emas yang cukup signifikan. Oke, sekitar 275 telah kita bahas sebentar tadi. Nah, kalau kita tidak siap dengan kondisi seperti itu, sementara mungkin teman-teman melihat kepada kalender tidak ada breaking news, tidak ada data fundamental, tetapi ini hanya diperhadapkan pada sentimen resiko. Baik teman-teman, banyak sekali orang bermimpi. Banyak orang mimpi. Memang kalau trading itu terlalu angin surganya terlalu besar ya. Jadi banyak orang bermimpi untuk mendapatkan pendapatan tambahan dalam trading. Namun kadang-kadang mengingat resiko dan stigma yang ada di masyarakat, mereka menjadi takut untuk menjalani profesi ini. Mungkin karena mereka khawatir tentang pendapat orang lain gitu ya, mengenai keputusan mereka. Kadang-kadang kalau kita ditanya pun sangat sulit untuk menjelaskan kepada teman-teman kita, kolega kita tentang pekerjaan kita sebagai trader. Atau karena mereka juga merasa tidak nyaman dengan gagasan untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nah, ini beberapa polemik yang sering terjadi ya di masyarakat umum. Nah, teman-teman, apapun yang menghalangi kita untuk mengambil risiko, menurut saya kita harus siap
untuk mampu mengatasi resiko. Jadi maksud saya, resiko itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya. Semakin kita takut rugi ya, kita tidak akan pernah beranjak, dari posisi kita. Jangan takut rugi ya teman-teman. Rugi itu adalah bagian daripada permainan. Rugi itu adalah ongkos untuk membeli probabilitas. Oke, kita tidak bisa mengeluarkan ongkos tanpa mengeluarkan ongkos tetapi menginginkan kerugian. Itu kelihatannya tidak mungkin akan terjadi ya teman-teman. Nah, dengan beberapa perencanaan dan analisa sederhana, kita dapat memutuskan apakah pekerjaan yang kita geluti saat ini sepadan nggak sih dengan resikonya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apakah kerugian kita lebih banyak daripada keuntungan yang kita dapatkan? Kalau demikian, masalahnya di mana? Apakah sistemnya yang keliru? Apakah pasarnya yang berubah? Atau kita yang belum siap? Kita yang belum matang mendalami tentang profesi ini. Ya teman-teman, kita harus berani untuk mengambil keputusan. Kita harus mampu untuk mengatasi ketakutan. Supaya kita bisa membuat keputusan yang waras, keputusan yang cerdas, dan membangun kepercayaan diri. Jadi teman-teman, menghadapi resiko, mengambil resiko itu juga syarat dengan kepercayaan diri. Kalau kita tidak percaya diri untuk mengambil resiko, ya tidak mungkin ada kesempatan yang bisa kita ambil. Jadi ya kita harus berani rugi, tetapi rugi yang terukur ya, itu harus digarisbawahi. Kerugian yang terukur untuk membeli kemungkinan dan pengembalian. Nah, teman-teman, profil resiko adalah penilaian tentang seberapa kita siap dan berani menghadapi resiko di dalam spekulasi dan investasi. Oke ya, kalau kita berbicara tentang profil resiko, ya itu maksudnya seperti itu. Baik teman-teman, nah saya membagi beberapa kategori ya teman-teman tentang profil resiko. Karena profil resiko itu berbicara tentang kesiapan kita untuk menerima kerugian kalau hal itu terjadi. Oke, jadi ada tentu saja resiko yang rendah, resiko yang medium, dan ada resiko yang tinggi, bukan? Nah, kalau kita berbicara tentang profil risiko dengan low risk seperti ini, nah investor dengan profil seperti ini teman-teman, atau kita dengan profil seperti ini, cenderung akan memilih investasi yang stabil ya, dan tidak terlalu fokus pada pertumbuhan modal. Nah investasi yang cocok ini untuk profil ini adalah untuk instrumen yang menguat secara bertahap ya teman-teman, secara bertahap. Kalau kita berbicara pada mata uang, mungkin ini cocoknya di franc Swiss ya, yang pergerakannya tidak signifikan besar tapi dia tetap menguat gitu ya. Atau kita juga berpikir untuk melakukan investasi bahkan spekulasi pada emas, itu juga perhitungannya adalah low risk. Saya sampaikan kepada teman-teman biasanya di forum-forum juga di grup-grup online, saya mengatakan bahwa emas itu pada dasarnya adalah hanya membeli. Kita tidak boleh menjual emas, kita hanya membeli emas. Tetapi dengan catatan dan tanda kutip bahwa di mana kita membelinya. Jangan kita membeli emas di harga yang tinggi. Kita akan selalu membeli emas ketika harga sudah terkoreksi. Oke, karena statusnya sebagai lindung nilai. Jadi menurut saya sampai kapanpun emas itu tetap akan menguat gitu ya. Apalagi dengan tensi geopolitik yang tidak menentu. Oke, suhu politik yang ada di mana-mana, tentu saja aset ini menjadi pilihan utama sebagai lindung nilai. Teman-teman juga melihat bagaimana kondisi IDR rupiah saat ini. Oke, sangat melemah sekali sampai 15.800 dan sebentar lagi mendekati angka 16.000. Siapa yang bisa memutuskan bahwa
rupiah tidak bisa melemah hingga ke angka 17. Tidak ada jaminan sama sekali gitu ya, apalagi dengan pemerintahan yang baru yang belum teruji track recordnya, dengan program-program yang belum teruji di masyarakat, belum ada kepercayaan dari investor, maka ya tentu saja rupiah ini sangat rentan terhadap pelemahan lebih lanjut. Oke, teman-teman, ini saya hanya menyampaikan teman-teman, kira-kira kita harus mengenal diri kita sebenarnya. Kita siapnya pada tingkat resiko yang bagaimana? Apakah yang low risk nanti? Apakah yang medium? Atau nanti yang high risk gitu ya? Apa yang high risk? Baik, selanjutnya adalah tentang resiko yang menengah. Nah, teman-teman, profil ini semestinya cocok buat investor yang siap menghadapi volatilitas selama masih dalam batasan yang wajar. Nah, kalau teman-teman perhatikan pergerakan indeks saham, pergerakan Bitcoin, pergerakan emas, belakangan ini tidak wajar, ya, sangat-sangat tidak wajar. Itu hanya dikarenakan sentimen pasar, bukan dikarenakan pada fundamental makro yang sesungguhnya. Jadi ini lebih dipengaruhi oleh sentimen, rumor, dan sebagainya. Jadi ya bahasa pasarnya ya ini sepertinya lagi di pump gitu ya, lagi di pump. Sementara nilai intrinsiknya sendiri itu tidak seperti itu gitu ya, tetapi harganya sudah meroket kemana-mana. Nah, ketakutan-ketakutan dan euforia itu sering terjadi pada aset-aset yang resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Tetapi ya akan lebih bagus kita melakukan pembelian pada aset-aset seperti ini ketika memang harganya sudah terkoreksi cukup jauh. Jadi kita akan mengurangi profil resiko kita. Nah, biasanya teman-teman kalau untuk membicarakan tentang resiko medium ini, instrumen investasi yang sesuai ya reksadana gitu ya, kita kombinasi dengan saham, ekuitas, atau bahkan surat utang negara itu juga memiliki resiko yang relatif sangat menengah gitu ya. Karena kalau kita bicara surat utang itu gagal bayarnya itu jarang terjadi kan gitu ya. Karena itu yang keluarkan kan biasanya kalau tidak pemerintah ya perusahaan-perusahaan besar ya yang membutuhkan dana untuk pelebaran usaha maupun untuk pembangunan infrastruktur dari negara biasanya. Orang yang akan memilih pada surat utang atau obligasi gitu ya. Tetapi kalau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mungkin investor akan mikir-mikir lagi untuk melihat kesehatan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau dari pemerintah jaminannya tentu saja lebih kuat. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya profil resiko yang ketiga adalah resiko yang sangat dinamis, yaitu high risk gitu ya. Kalau ibaratnya profil ini sering terjadi pada pasar forex sesungguhnya ya. Memang rata-rata di pasar forex menyajikan resiko yang relatif tinggi, tapi kita sebagai pedagang yang cerdas harusnya bisa meminimalisir resiko itu sendiri gitu ya. Karena resiko bolak-balik saya sampaikan itu sesuatu yang sifatnya pasti ya. Kita pencet klik aja itu kita sudah menghadapi resiko. Oke, bukan berarti kita semakin banyak masuk pasar akan semakin mendapatkan keuntungan, tetapi kita menempatkan semakin banyak resiko di pasar. Nah, teman-teman, sangat lazim kita melihat dari influencer yang ada di media sosial yang mempengaruhi begitu banyak pedagang baru, terutama di pasar forex, untuk melakukan pengambilan keputusan yang berulang kali, berlapis-lapis ke dalam pasar. Ya, dengan memanfaatkan leverage yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pialang dan broker, tentu saja itu tidak salah.
ketika kita senada dengan ritme pasar. Tapi kalau kita pikir ulang bahwa pasar itu sangat dinamis dan analisa teknis itu tidak 100% itu bisa memuaskan. Salah lihat kadang-kadang kita sudah menghadapi resiko yang besar. Salah analisa sudah menghadapi resiko yang besar. Nah, oleh karena itu saran saya buat teman-teman jangan biasakan diri untuk melakukan perdagangan dengan posisi yang terlalu banyak. Karena kalau posisimu terlalu banyak, engkau akan kesulitan untuk mengkalkulasi resikonya. Oke? Dan teman-teman juga mungkin sangat akrab dengan orang yang melakukan full margin. Kebiasaan-kebiasaan itu sebaiknya jangan ditiru ya teman-teman, karena melakukan entry dengan full margin, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Berapa yang diresikokan? Gitu ya, berapakah yang diresikokan? Orang full margin jangan kita ketipu. Mungkin mereka hanya meresikokan $20, $50, $100, $1000. Sementara kita yang terpengaruh oleh influencer juga melakukan hal yang sama. Nah, itu bisa merusak strategi perdagangan dan rencana perdagangan yang kita bangun dari awal. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan untuk melihat, kebiasaan untuk menonton, itu bisa membahayakan. Gitu ya. Lebih bagus kita membangun portofolio kita masing-masing, nggak usah melihat punya orang. Lebih bagus kita memiliki rencana trading sendiri, plan sendiri. Karena bangkit dan runtuhnya investasi dan perdagangan yang kita lakukan itu bukan tergantung pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri dan speknya untuk jangka yang sangat panjang, bukan keuntungan sehari, bukan keuntungan seminggu, kalau bisa seumur hidup dalam membangun portofolio kita. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke. Nah, instrumen investasi yang sesuai termasuk saham individual, komoditas, dan instrumen berisiko tinggi lainnya. Ya, saya pikir kalian tahu lah ya. Sekarang lagi boomingnya di kripto ya. Kripto lagi booming-boomingnya. Tentu saja itu menarik banyak minat. Bahkan orang yang tidak mengetahui kondisi ini juga mendapatkan kesempatan melewati iklan-iklan dari media sosial. Mereka tertarik dengan angin surga, mereka terpikat pada investasi koin-koin yang saat ini berkembang dengan pesat. Meskipun itu sah-sah saja ya teman-teman, tetapi perlu diingat teman-teman bahwa sesuatu yang booming, sampai tukang sepatu pun tahu, kira-kira begitu ya, itu sudah sangat rentan sekali. Ibaratnya kalau ada orang yang baru menyarankan kita untuk membeli koin, misalkan, itu sudah tandanya hati-hati. Market sudah mendekati akhir siklusnya. Gitu ya. Market sudah mendekati akhir siklusnya. Jadi jangan lagi kita terlalu euforia tentang kondisi saat ini. Teman-teman, 3 profil risiko kalian yang memutuskan. Tapi di dalam trading juga, di dalam pasar forex, profil resiko itu juga sangat berpengaruh ya. Meskipun kita berbicara tentang instrumen spekulasi seperti trading spot di emas maupun mata uang, profil resiko itu juga menentukan teman-teman. Karena ini menyangkut kesanggupan kita untuk menerima kerugian itu dengan lapang dada atau tidak. Kalau kita tidak bisa, wah itu ceritanya akan menjadi gawat nantinya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini hanya hanya penilaian profil risiko yang menurut saya ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian untuk menata ulang. Kalau selama ini kedodoran, mungkin harus dipikirkan kembali karena aspek kita bukan untuk trading 1 minggu, sebulan, tetapi kalau bisa sepanjang waktu ya. Selanjutnya adalah penilaian terhadap risiko ya teman-teman. Nah, kita di sini diperhadapkan pada berbagai macam kondisi ya teman-teman, dan di dalam hal ini saya menyajikan beberapa hal yang harus kita perlukan.
Dan kita perhatikan yang pertama, bagaimana cara menilai profil risiko serta cara menghitung profil risiko yang sanggup kita terima. Nah, teman-teman, secara umum memang terdapat beberapa komponen untuk menghitung profil risiko. Dan dari sini saya menyiapkan beberapa. Yang pertama adalah risk aversion ya, teman-teman. Risk aversion ini adalah melihat bagaimana investor merespon risiko secara psikologis dan emosional. Ada beberapa yang tidak terlalu pengaruh kalau terjadi kerugian. Bahkan mereka mengalami floating berhari, berbulan, berminggu gitu ya. Dan mereka fine-fine saja. Namun ada juga yang langsung terpengaruh kalau mengalami kerugian. Jadi kalau sekarang ya istilahnya kena mental lah begitu ya. Kesiapan untuk menerima risiko itu berbeda-beda. Limitnya orang untuk menghadapi rugi itu berbeda-beda. Ada yang biasa saja. Oke, ada yang memang sesuai dengan rencana tradingnya. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak mempunyai manajemen risiko. Begitu kena rugi, yang terjadi adalah pancingan terhadap emosional. Kita cenderung akan melakukan pembalasan dendam terhadap kerugian tersebut dengan harapan bisa recovery. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kerugian terus-menerus. Karena kenapa? Karena tidak ikhlas menerima kerugian tersebut. Sementara kerugian itu bersifat pasti, itu adalah bagian daripada perdagangan. Tidak mungkin kita melakukan perdagangan tanpa ada yang kita korbankan untuk membeli kemungkinan itu. Kan nggak mungkin ya, itu sih bullshit lah kalau nggak itu ya. Kalau ada cerita-cerita apa namanya floating zero, oi, ini bukan tentang apa ya, bukan tentang permainan. Tadi berbicara tentang spek jangka panjang, gitu ya. Kalau kita, iya kebanyakan dari kita orang Indonesia ya sukanya ya teknikalnya saja, goal dan tujuannya tidak tahu, resiko dan toleransinya tidak mau tahu gitu ya. Kalau bisa saya hari ini 100, besok mau dapatnya 1000 dan seterusnya. Nah teman-teman, itu kita ada bedanya kita dengan perjudian. Nggak ada bedanya teman-teman. Memang ketika melakukan perdagangan di pasar valuta, memang kita mengharapkan keuntungan yang cepat. Oke, tetapi kita berharap bahwa pekerjaan tersebut dapat bertumbuh secara bertahap dan berkelanjutan. Oke, kalau rugi sekali, 2 kali itu hal yang biasa. Namanya orang dagang ya. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan, itu adalah hal yang lumrah. Memang kamu pantas untuk mendapatkannya. Oke? Memang kamu pantas mendapatkannya, dan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita apa gimana ya, rasanya senangnya minta ampun begitu ya. Orang dagang yang biasa gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor ya teman-teman terhadap risk aversion yang bisa diterima oleh beberapa orang. Tentu saja ini ada beberapa seperti faktor genetika, faktor lingkungan, pengaruh lingkungan, juga pengalaman masa lalu. Nah, kalau faktor genetika itu biasanya mengikut daripada orang dekat kita ya. Orang dekat, orang sering mengatakan, oh orang ini berani gitu ya. Atau dipengaruhi oleh orang tua kita yang berani berspekulasi, yang memang pekerjaannya itu bukan di kantoran tetapi di lapangan seperti itu ya. Berani berusaha, berani ambil risiko untuk membangun usaha ABC gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap terhadap keturunan dia ya. Kira-kira begitu sebagai anak gitu ya. Nah, itu faktor genetika. Jadi memang ada beberapa orang yang sanggup terima risiko tinggi tanpa mempengaruhi sudut pandang dia. Karena mereka yakin akan prospeknya. Tetapi sebagian kecil takut. Oke, sedikit takut. Ya. Biasanya ada orang tua kalau anaknya kehujanan atau bermain hujan takut, anaknya demam gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di kampung-kampung, dia biarin aja ya, nggak ada juga yang sakit. Lama-lama ya beradaptasi gitu ya. Lama-lama ya beradaptasi. Oke, faktor yang kedua teman-teman adalah lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini
tergantung dari pergaulan kita ya teman-teman, tergantung dari pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang, sahabat yang cenderung defensif, bertahan, kita juga susah maju, gitu ya. Itu juga susah maju. Sebentar-bentar, tolong dulu pikirkan risikonya bla 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 gitu ya. Itu kita juga susah maju. Tetapi memang lingkungan itu mempengaruhi besar terhadap perkembangan karir di dalam investasi dan spekulasi. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tepat, tentu saja itu akan memberikan dampak yang bagus juga buat kita. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Wah, ini saya pikir setiap orang mengalami ya, tergantung dari kadarnya bagaimana. Tergantung dari kadarnya seperti apa. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kerugian yang besar di masa lalu akibat suatu keputusan yang ceroboh, itu nilai risk aversion itu sangat tinggi ya, teman-teman. Jadi mereka cenderung akan berhati-hati memperhitungkan dengan matang sebelum melakukan perdagangan, baik spekulasi maupun investasi. Mereka cenderung akan sangat berhati-hati. Oke, sebelum yakin benar, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Oke, selanjutnya yang kedua, teman-teman, penilaian terhadap profil risiko yang bisa saya sampaikan adalah kapasitasnya ya, teman-teman. Kapasitas risiko adalah ukuran mengenai seberapa besar seseorang bisa bertahan terhadap pukulan finansial tanpa kehilangan kualitas hidupnya. Nah, ini juga terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan faktornya ya. Yaitu yang pertama adalah waktu. Nah, teman-teman, semakin lama rentang waktu suatu investasi, biasanya memiliki profil risiko yang cenderung lebih dinamis dan tinggi. Saya memberikan contoh misalnya kalau teman-teman menggunakan perdagangan biasa spot misalnya menggunakan rentang waktu yang lebih besar daily atau weekly, tentu saja resikonya jauh lebih tinggi, tetapi pengembaliannya itu juga worth it ya. Ya worth it lah ya, resikonya misalnya 200 pip, pengembaliannya bisa 400 pip, 500 pip. Jadi ya semakin besar, semakin lama rentang waktu investasi, tentu saja profil risikonya itu akan cenderung lebih dinamis dan lebih besar. Nah kalau para spekulan kecil, retail ya lebih suka resiko kecil, biasa bermain pada periode waktu yang sebentar berdasarkan kepentingannya, misalnya time frame hourly misalnya gitu ya, tidak mau bergeser di atas hourly, daily menurutnya terlalu besar resikonya dan sebagainya. Nah, teman-teman itu juga dipengaruhi oleh usia juga ya teman-teman. Usia seseorang itu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda. Semakin lama rentang waktu investasi, sehingga mereka biasanya mengambil risiko yang terlalu besar dibandingkan mereka yang telah memiliki usia yang lebih dewasa. Orang muda biasanya nggak takut mati ya, darahnya masih muda. Kalau entry berlayer-layer gitu ya. Nah, jadi pengaruh besar ya. Usia itu pengaruhnya besar sekali ya terhadap kapasitas kita, kemampuan kita ya. Kalau orang muda, anak muda itu belum tahu pahitnya dunia investasi ya, mereka masih berani kalau belum terlalu tahu tentang risiko. Tetapi bagi kita yang sudah dewasa, berusia di atas 30-an, 40-an itu harusnya sudah memahami bahwa semua aspek kehidupan itu mengandung risiko besar dan kecil tergantung kita memanagenya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya ini hanya sebentar aja ya untuk materi ini karena tidak terlalu banyak. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya dan kebutuhan. Nah, seperti saya sampaikan ya teman-teman bahwa kapasitas risiko seseorang itu juga bergantung pada jumlah pemasukan atau jumlah pendapatan mereka ya serta kebutuhan sehari-hari. Termasuk diantaranya ya dana darurat, asuransi, dan kewajiban lainnya. Jadi untuk memikirkan investasi, mereka harus menyisihkan uang yang seharusnya tidak mengganggu kelangsungan hidup mereka. Jadi harus ya kalau bisa
dananya itu adalah dana yang dingin ya, yang tidak mempengaruhi aspek kehidupan kita, untuk keluarga kita, anak kita, kebutuhan pendidikan dan sebagainya. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Tetapi kalau mungkin untuk yang masih lajang itu berbeda ya, kapasitasnya itu berbeda. Jadi mereka jauh lebih belum ada tanggungan, jadi mereka masih memiliki sumber dana yang bisa diinvestasikan. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat bagus. Kalau kita mendorong seseorang yang masih muda usianya, yang belum berkeluarga, untuk melakukan investasi, mungkin nabung saham misalnya, oke, atau mulai menyicil-nyicil membeli emas, ya emas fisik sih nggak apa-apa ya. Nah itu untuk tabungan mereka, sehingga sumber dana cadangan ini kedepannya itu bisa bertumbuh dan berkembang untuk apa ya? Untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Baik teman-teman, selanjutnya yang bisa saya sampaikan adalah tentang penghasilan ya. Itu saya sampaikan dari sumber daya yang tadi, asal dari dana tersebut, dari pekerjaan kah, dari passive income kah. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, memang setiap trader atau setiap investor memiliki modal yang berbeda, memiliki pendapatan yang berbeda ya. Angka, kalau kita berbicara angka, dana yang besar memang cenderung lebih aman ya, sepanjang itu didasarkan pada trading plan, oke? Tidak mengambil resiko lebih dari 1% misalnya, itu rata-rata tradingnya itu akan aman, sejahtera, oke? Tidak membebankan resiko di atas 1%. Jadi tradingnya itu lebih cenderung aman dan jangka panjang, karena kita bicara jangka panjang. Nah, semakin besar pendapatan seseorang, maka mereka cenderung memiliki profil risiko yang lebih tinggi ya. Ya karena mungkin penghasilannya stabil, oke? Gitu ya. Atau teman-teman kalau lihat akun seseorang yang besar, mereka cenderung akan lebih nyaman untuk melakukan perdagangan, tetapi ya dengan tidak cara yang barbar gitu ya. Tapi ya kita melihat bahwa dewasa ini banyak trader-trader baru yang tidak mengetahui risiko, tidak mengetahui kejamnya dunia perdagangan spekulatif seperti pasar forex, ya akhirnya harus tergeser ya. Harusnya mereka bisa belajar dengan benar, belajar dari orang yang betul-betul memberikan bimbingan. Tapi ya kenyataannya memang pengaruh dari media sosial itu sangat besar sekali ya teman-teman. Itu nggak bisa dipungkiri. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, mengapa profil risiko itu penting? Itu penting ya, sangat penting ya. Mungkin karena saya berusianya udah cukup tua, jadi kalau berbicara tentang risiko itu sesuatu yang penting, meskipun itu bukan topik yang menarik ya. Tapi ya mau gimana, risiko itu adalah teman hidup kita gitu ya. Kita mau keluar di jalan, kalau kita tidak punya persiapan terhadap keamanan kita, ya minimal kalau naik sepeda motor ya gunakan helm lah ya kan. Kalau kita naik mobil ya minimal pakai safety belt lah ya. Nah itu adalah pengamanan-pengamanan yang harus, apalagi di dalam perdagangan valuta asing. Jadi ya stop loss, trailing stop dan sebagainya itu penting banget, sangat penting. Nah mengapa profil risiko itu penting? Karena profil risiko ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan jenis aset yang tepat dan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing investor. Demikian juga di dalam instrumen spekulatif seperti perdagangan valuta asing, teman-teman, maupun perdagangan spot emas. Toleransi risiko itu harus kita kalkulasi dengan baik. Ya, mungkin kalau kita berdagang, toleransi risiko sekitar 30 pip, 50 pip di pasar mata uang itu biasa. Tetapi ini tidak berlaku pada aset yang sensitif terhadap risiko. Nggak berlaku ukuran segitu ya. Kalau kita menggunakan strategi dengan stop loss. Ya meskipun
di dalam pasar saham tidak ada banyak orang mengetahui tentang hal ini. Mereka cenderung membeli gitu ya, meskipun terjadi penurunan pada asetnya. Tetapi di dalam perdagangan valuta asing kita harus ketat soal ini, karena kita sebagai pengambil keputusan utama. Jadi kalau rugi ya biasa aja, nggak apa-apa. Oke, tetapi selama risiko itu terkendali, nggak masalah. Mau berapa kali kena rugi juga nggak masalah, sepanjang itu terkalkulasi dengan baik. Gitu ya. Nah, kenapa ini sesuatu yang penting? Karena kita mau tujuan dan goal perdagangan kita itu berhasil gitu ya. Ya, untuk mencapai tujuan keuangan, kalau kita ruginya lebih besar daripada yang kita dapatkan ya kita lalai dalam mengendalikan dalam mengembang tugas utama kita menjaga modal. Kita lalai karena kerugian lebih besar daripada pencapaian. Oke, kita tujuan dari kita berdagang kan mencari penghasilan ya, ya kan, mencapai mengejar mimpi kita kan masing-masing, bukan hanya karena kita ingin bermain. Ya tentu saja ini butuh disiplin ya teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan. Kalau kita tidak ketat tentang risiko, ya akan sulit mencapai tujuan kita. Jadi kalau rugi sehari sekali 2 kali ya sudah, berhenti dulu, nggak apa-apa, besok masih bisa, kesempatan masih ada. Kalau kita miss kesempatan hari ini, tenang, pasar tidak tutup. Oke, sepanjang kita punya modal. Nah kalau modal kita habis ya kita bagaimana? Mau berdagang, apalagi keputusan-keputusan bodoh yang kita lakukan. Keputusan-keputusan yang dipicu oleh ketakutan, kehilangan terhadap kesempatan FOMO. Nah itu semestinya kita tidak terpicu oleh pergerakan masif di pasar. Jadi kita harus melihat dengan baik, tenang, baru mengambil keputusan. Apapun hasilnya nanti, itu didasarkan pada perencanaan. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki manajemen risiko yang bagus, manajemen yang bagus, apapun itu juga mengalami kerugian, kebangkrutan, kolaps, sampai tutup pun ada. Kan gitu ya, itu pakai perencanaan. Bisa kita bayangkan nggak? Kalau kita tidak melakukan hal ini, memanage risiko, waduh bahaya banget gitu ya. Nah dengan memahami profil risiko, kita jadinya bisa mengelola risiko itu secara arif, secara bijaksana, secara efektif. Kalau rugi berapa, itu terukur. Kalau rugi berapa, itu terukur. Gitu ya. Bukan memikirkan keuntungan orang lain, dia dapat berapa, si Anu dapat berapa, bukan. Tapi bagaimana kita mengurangi kerugian kita secara bertahap, dan bagaimana kita menumbuhkan akun perdagangan kita juga secara bertahap dan berkelanjutan. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita bukan berbicara tentang profit hari ini, kerugian hari ini, bukan. Tetapi adalah untuk spek jangka panjang. Oke, sepanjang pasar forex masih beroperasi, jangan takut kehilangan kesempatan. Hari ini lewat nggak apa-apa, besok masih ada. Minggu ini nggak apa-apa, minggu depan masih ada. Oke, jangan sampai kita merasa dikontrol oleh pergerakan harga di pasar, seolah-olah membuat kita untuk segera membuka layar monitor dan memperhatikan harga. Oke, kita harus menata dengan lebih baik. Selanjutnya, teman-teman, kenyamanan dan kesejahteraan emosional. Investasi yang sesuai dengan profil risiko, spekulasi yang sesuai dengan tingkat risiko yang sanggup kita terima, akan membantu kita merasa tetap enjoy, tetap nyaman, tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi pasar yang gila-gilaan belakangan ini. Oke? Karena sudah tahu kalau ruginya berapa. Jadi kalau sesuai dengan track pasar ya keuntungan ya kita syukuri. Oke, kita syukuri. Jangan sampai overtrade, jangan sampai overload.
Oke, itu petaka. Kalau overload, overtrade itu petaka buat kita. Kenapa demikian? Karena kita untuk jangka panjang, kalau kita membiasakan diri untuk overtrade dan overload, masalahnya kebiasaan itu mau kita pelihara sampai kapan? Hari ini kita begini, besok akan ada lagi, lusa akan ada lagi, gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan hari ini, mengambil kebijakan untuk kepentingan kita sendiri, ya kedepannya tidak akan ada perubahan yang real dan secara nyata pada performa trading kita. Jadi kita harus berani bertindak, harus punya tekad yang kuat, gitu ya. Harus punya tekad, punya tujuan yang keras. Trading plan-nya harus jelas, toleransi resikonya harus jelas. Oke, pakem untuk masuk pasar juga harus jelas. Profil risikonya harus jelas, semuanya harus jelas. Karena ini adalah pekerjaan. Ya meskipun ini adalah spekulatif, tetapi ini adalah pekerjaan yang apa? Yang membutuhkan tanggung jawab. Oke, membutuhkan tanggung jawab. Oke, 3 hal yang sudah saya bahas ini ya, panjang lebar. Oke, nah bagaimana menentukan profil risiko? Ya seperti telah saya sampaikan di awal ya, teman-teman butuh orang lain. Kalau kita melakukan terutama di dalam dunia spekulatif seperti trading ini, teman-teman butuh teman. Ya minimal ya 2 orang, 3 orang untuk bisa melakukan komunikasi, untuk saling mengingatkan. Lebih bagus punya mentor. Oke, lebih bagus punya mentor yang bisa mengarahkan, yang bisa diajak untuk konsultasi. Kekurangan dan kelebihannya kita itu apa sebenarnya, itu harus kita tahu. Ya konsultasi dengan penasihat keuangan ya tentu saja itu bagus gitu ya. Ya tetapi kan harus bayar juga ya. Oke. Nah, ini penting sekali teman-teman supaya kita bisa sharing pendapat mengenai tujuan dari kita melakukan perdagangan, tujuan keuangan kita bagaimana, toleransi resiko, investasi maupun spekulasi yang terbaik kita tuh yang mana, yang kena di kantong dan kena di hati gitu lah, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua teman-teman, kita harus mempertimbangkan dari tujuan keuangan yang telah saya bahas di awal ya. Nah tujuan dari kita melakukan perdagangan itu buat apa sih? Itu juga telah saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Apakah spekulasi yang kita lakukan atau investasi yang kita lakukan ini tujuannya buat apa? Untuk dana pensiun kah? Untuk pendidikan kah? Untuk investasi kah? Hasil dari perdagangan itu harus jelas, jangan abu-abu. Saya telah sampaikan di banyak forum, minimal kamu punya satu target deh, satu benda barang yang bisa kamu beli. Apapun bentuknya itu, untuk mengingatkan kamu. Oke, dari hasil perdaganganmu, untuk mengingatkan kamu, saya bisa mendapatkan uang dari sini, dengan disiplin, dengan baik, dengan konsisten, dengan cara-cara yang saya punyai. Jadi ya WD itu perlu dong. Ya, WD mingguan, bulanan itu perlu. Oke, jangan biarkan uang itu ngendap semuanya di situ, di akun. Oke, ya memang kalau yang pada dasarnya adalah untuk mencari gain ya. Tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa kita senang dengan akun yang besar. Oke, makanya pada materi sebelumnya saya sampaikan kalau bisa kita kembangkan akun. Jangan puas dengan angka $1.000. Besok, lusa, bulan depan, besarkan akunnya menjadi 2.000. Karena kapasitas dan mentalitas dari setiap trader dalam penggunaan lot nanti itu kan berbeda nanti ya. Oke, baik teman-teman, ini mungkin yang terakhir ya, mungkin yang terakhir karena ini sebentar lagi buka puasa juga ya. Nah, pertimbangan waktu dan pengetahuan ya teman-teman. Jadi kita harus tahu kalau dalam berinvestasi kita harus tahu
berapa lama investasi itu bisa bertumbuh, memberikan imbal hasil yang bagus. Oke, dan seberapa pengetahuan kita tentang investasi itu. Jadi kalau kita trading di pasar valuta asing, ya harus kita ketahui dulu karakter dari barang dagangan kita. Kalau kita trading atau melakukan investasi di saham, ya kita harus pelajari seluk-beluk dari perusahaan yang kita beli sahamnya dan sebagainya. Kan gitu ya. Dan kita ada perencanaan dalam 3 bulan kah, dalam 3 tahun kah, bagaimana pertumbuhannya, apakah menjanjikan atau tidak. Kalau memang menjanjikan, ya kita harus menaikkan portofolio kita. Kan gitu ya. Kalau tidak menjanjikan, kita harus mempertimbangkan aset yang lain. Itu penting banget. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir ya, yang terakhir sekali. Oke. Setelah saya sampaikan dari awal, kenapa ini penting ya teman-teman? Karena ya ini yang bisa kamu baca ini. Mengenali profil risiko investasi adalah langkah pertama menuju rencana keuangan yang bijaksana dan efektif. Tanpa kita tahu kesiapan kita menerima kerugian, berapa takarannya, persentasinya kita mampu menerima kerugian, yaitu bisa menjadi jalan bagi kita untuk mencapai tujuan kita di akhir hari nanti. Yang penting kita tetap tenang melakukan perdagangan, baik itu investasi maupun spekulasi, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang sehat, nyaman, tidak terlalu terpengaruh sama fluktuasi pasar, karena kita memiliki tujuan jangka panjang, bukan short term, bukannya hanya hitungan dalam 1 jam 2 jam. Gitu ya, kalau perdagangan dalam hitungan 1 jam 2 jam, apalagi di bawah 1 jam, waduh, itu membutuhkan pikiran yang lebih, kapasitasnya lebih besar, gitu ya. Belum sempat analisa harga sudah bergerak seperti itu, nggak sempat ya, kadang-kadang nggak sempat. Nah, tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa profil risiko ini tentu saja berubah ya seiring dengan waktu. Jadi penting secara berkala meninjau dan menyelesaikan sesuai kebutuhan dan situasi keuangan kamu. Profil risiko tentu saja berubah ya teman-teman, apalagi untuk saat ini dengan penurunan nilai tukar IDR, teman-teman depo misalnya harus dengan kurs yang tinggi 15,8. Oke, jadi kalau kondisi ekonomi kita juga memburuk, ya profil risiko kita juga akan semakin besar nantinya ya. Oke, teman-teman, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada kalian pada hari ini. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kalau kurang jelas tentang apa yang saya sampaikan, bisa ditonton ulang ya videonya di web. Oke. Baiklah teman-teman, demikian webinar kita hari ini. Kiranya apa yang saya bicarakan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Oke, selamat malam dan selamat berbuka puasa.